Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Agus Muammar dengan teman saya Rizky Ali Usman akan menjelaskan tentang topik psikologi dan manusia. Yang pertama, psikologi sendiri baru menjadi suatu ilmu yang mandiri lepas dari keilmuan lain sejak 1879, yaitu sejak Wilhelm Wundt memulai laboratorium penelitian psikologi resmi pertamanya di Universitas Leipzig, Jerman. Sebenarnya, ada banyak peneliti-peneliti lain yang memulai lebih awal daripada Wundt. Namun, Wundt lah yang pertama kali menyebut psikologi sebagai ilmu berdasarkan eksperimen yang mandiri dan menamakan fasilitas-fasilitasnya sebagai laboratorium psikologi. Wundt juga adalah pemula dalam mengadakan jurnal psikologi yang berkonsentrasi pada pembahasan fungsi organ-organ tubuh yang berpengaruh pada proses psikologis. Kata psikologis secara harfiah sendiri berarti ilmu tentang pikiran yang terdiri atas dua kata dalam bahasa Yunani. Psyche yang artinya nafas, jiwa, pikiran, dan logos yang artinya ilmu. Munculnya pertanyaan mengapa kita melakukan sesuatu atau mengapa kita melakukannya, banyak ahli tertarik perihal apa yang dilakukan manusia. Sejak pikiran dan perilaku berkaitan satu sama lain, atau juga bisa dikatakan pikiran menentukan perilaku manusia itu sendiri. Saat itulah psikologi menjadi sebuah ilmu yang sangat penting. Psikologi tidak hanya menjadi sebuah ilmu tentang pikiran manusia, ia berkembang semakin luas menjadi sebuah ilmu tentang perilaku juga proses-proses yang mendasari manusia dalam berperilaku. Yang pertama ada aspek yang dicakup oleh psikologi. Yang pertama ada binatang dan manusia. Banyak orang yang mengira bahwa psikologi itu hanya mempelajari manusia itu sendiri. Namun dalam proses percobaan pada manusia banyak melibatkan binatang ketika kita dihadapkan pada etika perihal objek penelitian pada manusia. Dan pada kasus ini hewan dianggap sebagai pengganti objek penelitian yang paling baik atau bisa dikatakan berterima secara moral daripada menggunakan objek manusia itu sendiri. Fokus pada psikologi binatang dan manusia adalah pada pemahaman perilaku dan proses mental, baik pada hewan atau manusia. Tujuannya sendiri adalah untuk mengungkap kesamaan dan perbedaan antar kedua kelompok ini serta untuk memahami perilaku hewan yang dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang perilaku manusia. Lalu yang kedua adalah keturunan dan lingkungan. Sepanjang sejarah psikologi selalu saja ada perdebatan di mana yang lebih berperan antara faktor keturunan dan faktor lingkungan. Keduanya saling berinteraksi untuk membentuk perilaku dan perkembangan individu. Faktor keturunan sendiri adalah faktor bawaan yang diwariskan secara turun-temurun secara genetis oleh orang tua kepada anaknya. Faktor ini menentukan karakteristik bawaan seperti warna mata, warna rambut, dan kecenderungan pada penyakit tertentu. Lalu faktor lingkungan merujuk pada apa yang terjadi sepanjang hidup yang mempengaruhi perkembangan individu itu, yaitu mencakup pengetahuan, pengalaman hidup, trauma, juga budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Sebagai contoh di sini seorang anak dengan kecenderungan genetik terhadap kecerdasan yang mungkin saja tidak akan bisa mencapai potensi penuhnya jika tidak mendapatkan lingkungan yang mendukung serta pendidikan yang berkualitas. Interaksi antar keturunan dan lingkungan sangat penting bagi perkembangan manusia itu sendiri. Memahami keduanya dapat membantu kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk mencapai potensi penuhnya itu. Lalu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Perilaku manusia di sini banyak dipengaruhi oleh kesadaran atau alam sadar kita, namun juga ada konsep psikologi yang mengatakan bahwa alam bawah sadar sebagai ranah diri manusia yang terletak di bawah pengetahuan kesadaran diri ini dapat mempengaruhi motif, tindakan, atau respon seseorang. Peran dalam alam sadar mencakup pada proses
diri kita dalam menangkap sebuah informasi, membuat sebuah keputusan, juga terlibat dalam aktivitas mental. Peran dalam alam sadar mencakup pada proses diri kita dalam menangkap sebuah informasi, membuat keputusan, juga terlibat dalam aktivitas mental yang disadari. Pikiran yang aktif dan sadar saat ini termasuk semua yang kita pikirkan, rasakan, dan amati saat ini. Sedangkan alam bawah sadar adalah bagian pikiran yang tidak kita sadari namun mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Alam bawah sadar juga berperan besar pada ingatan masa lalu kita, dorongan emosional, dan perilaku yang mungkin tidak kita sadari tetapi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Memahami perbedaan antara alam sadar dan alam bawah sadar penting bagi manusia untuk membantu mereka dalam memahami diri mereka sendiri, sehingga dapat membentuk perilaku juga cara kerja pikiran dengan baik dan dapat lebih memahami motif tindakan, perasaan, dan pengambilan keputusan. Lalu penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Aliusman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang psikologi pertumbuhan manusia. Yang pertama, ada pengertian pertumbuhan dalam konteks psikologi. Jadi, pertumbuhan manusia merupakan salah satu aspek penting dalam studi psikologi perkembangan. Dalam konteks ini, pertumbuhan tidak hanya merujuk pada perubahan fisik, tetapi juga mencakup perkembangan mental, emosional, dan sosial. Di sini saya mengutip dari buku Elizabeth Hurlock. Di dalam bukunya, ia menyatakan bahwa pertumbuhan adalah proses berkesinambungan dan sistematis yang terjadi sejak masa konsepsi hingga akhir hayat seseorang. Selanjutnya ada tahapan pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia dapat dibagi ke dalam beberapa tahap, yakni tahap prenatal, masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Setiap tahap memiliki karakteristik unik serta tantangan perkembangan tersendiri. Selanjutnya ada masa bayi dan anak-anak. Masa bayi ditandai oleh perkembangan motorik dasar, pembentukan hubungan emosional awal, interaksi antara bayi dan pengasuh sangat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial di masa depan. Selanjutnya, ada masa remaja. Remaja merupakan periode transisi yang kompleks, di mana terjadi perubahan drastis baik secara fisik maupun psikologis. Hurlock menyebutkan bahwa masa ini sering kali ditandai oleh konflik identitas dan pencarian jati diri. Selanjutnya, ada masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal, individu mulai memasuki dunia kerja, membangun relasi jangka panjang, dan mengambil tanggung jawab sosial. Masa ini ditandai oleh upaya pencapaian stabilitas dalam kehidupan pribadi dan profesional. Selanjutnya, ada dewasa, tengah, dan tua. Masa dewasa tengah sering dikaitkan dengan krisis paruh baya. Individu mulai mengevaluasi pencapaian hidup dan mempertanyakan tujuan jangka panjang. Sementara itu, masa tua merupakan periode reflektif, di mana individu meninjau kembali pengalaman hidup mereka. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, lingkungan, pendidikan, gizi, dan pengalaman hidup. Interaksi antar faktor-faktor ini menentukan keunikan perkembangan setiap individu. Lingkungan keluarga misalnya, memainkan peran besar dalam membentuk perilaku sosial dan moral anak. Selanjutnya ada peran psikologi dalam memahami pertumbuhan. Psikologi perkembangan bertujuan untuk memahami proses pertumbuhan agar dapat mengidentifikasi masalah perkembangan secara dini dan memberikan intervensi yang tepat. Selanjutnya ada aspek kognitif dalam pertumbuhan. Pertumbuhan kognitif mencakup kemampuan berpikir, mengingat dan memecahkan masalah. Menurut Hurlock, dalam buku ini, kemampuan ini berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan pengalaman individu. Selanjutnya ada aspek emosional dan sosial. Perkembangan emosional melibatkan kemampuan individu dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengatur emosi. Pertumbuhan emosional yang sehat akan mendukung kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Selain itu, aspek sosial mencakup keterampilan dan berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada peran keluarga dan lingkungan. Keluarga adalah agen sosialisasi pertama bagi anak. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua akan berpengaruh besar terhadap perkembangan moral dan kepribadian anak. Selanjutnya, ada tantangan dalam pertumbuhan. Setiap tahap pertumbuhan memiliki tantangan tersendiri. Misalnya, anak-anak menghadapi tantangan dalam belajar, remaja dalam membangun identitas, dan orang dewasa dalam mencari makna hidup. Selanjutnya adalah masalah dalam perkembangan.
Beberapa individu mungkin mengalami hambatan dalam proses pertumbuhan, seperti gangguan perkembangan, trauma masa kecil, atau kurangnya stimulasi. Deteksi dan penanganan dini sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang. Selanjutnya, ada pembentukan perilaku. Pembentukan perilaku manusia sebagian besar ialah berupa perilaku yang dibentuk atau dipelajari. Maka dari itu, bagaimana cara membentuk perilaku itu sesuai yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan. Selanjutnya, ada pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. Pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau insight. Misal datang kuliah, jangan sampai terlambat karena dapat mengganggu teman yang lain. Selanjutnya, pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan cara menggunakan model atau contoh. Kalau orang bicara bahwa orang tua sebagai contoh anak-anaknya, pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.